Kalau dalam 1 bulan pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan, sedangkan kita harus tetap makan, bayar kebutuhan, bahkan mungkin membantu orang lain. Dan akhirnya kita terpaksa berhutang. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika kondisi seperti ini terjadi pada sebuah negara? Kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya kondisi ini sedang terjadi di negara kita? Hal ini disebut dengan defisit anggaran. Dan hal ini benar-benar terjadi di Indonesia loh. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memaparkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026. Hingga 31 Januari 2026, APBN tercatat mengalami defisit 54,6 triliun rupiah. Dalam paparannya, Purbaya menyebut defisit APBN disebabkan oleh pendapatan negara yang tercatat baru 172,7 triliun rupiah hingga akhir bulan lalu. Sementara pada saat yang sama, belanja negara tercatat mencapai 227,3 triliun rupiah. Sampai 31 Januari 2026, defisit APBN sebesar 54,6 triliun rupiah atau 0,21% terhadap produk domestik bruto. Angka defisit ini lebih besar dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yakni 23 triliun rupiah atau 0,09% terhadap PDB. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu permasalahan ekonomi makro di negara Indonesia, yaitu defisit anggaran dalam APBN. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melinda Fardiana. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan ekonomi dari Universitas Sriwijaya. Jadi, kalian tahu nggak sih apa itu defisit anggaran? Jadi, pertama-tama kita itu harus mengetahui nih, apa sih defisit anggaran dan gimana sih defisit anggaran ini? Jadi, menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, defisit anggaran adalah kondisi ketika pengeluaran suatu negara lebih besar daripada pendapatan negara dalam periode tertentu. Dengan kata lain, negara memiliki kekurangan uang karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, kalian tahu nggak sih apa penyebab terjadinya defisit anggaran di Indonesia? Tentunya banyak sekali penyebab terjadinya defisit anggaran di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas sama-sama apa sih penyebabnya. Jadi, penyebab pertama itu adalah tingginya belanja negara. Berdasarkan laporan keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, belanja negara digunakan untuk membangun infrastruktur, subsidi energi, bantuan sosial, serta gaji pegawai. Sebagai contoh nyata, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah itu meningkatkan belanja negara secara besar-besaran untuk membantu sosial dan pemulihan ekonomi. Tentunya hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, karena pengeluaran meningkat sementara pendapatan menurun, maka defisit anggaran pun melebar. Lalu penyebab kedua. Nah, penyebab keduanya ini adalah penerimaan pajak yang belum optimal. Menurut Bank Indonesia, penerimaan pajak itu masih menjadi tantangan karena kepatuhan wajib pajak itu belum maksimal. Sebagai contoh, masih banyak pelaku usaha kecil atau UMKM itu di sektor informal yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Akibatnya, potensi penerimaan negara menjadi belum tergali secara maksimal. Adapun penyebab ketiga, di mana penyebab ketiga ini adalah ketergantungan pada komoditas. Dari data Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia ini masih bergantung pada ekspor komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit. Sebagai contoh, ketika harga batu bara turun di pasar global, maka pendapatan negara dari ekspor ini juga ikut menurun. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya defisit. Lalu penyebab yang keempat yaitu pengaruh kondisi ekonomi global. Nah, menurut International Monetary Fund, ketidakpastian ekonomi global dapat menurunkan investasi dan ekspor. Sebagai contoh, saat terjadi perlambatan ekonomi dunia, permintaan terhadap produk Indonesia itu menurun. Akibatnya, penerimaan negara juga ikut berkurang. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih dampaknya bagi negara Indonesia. Nah, teman-teman semua pasti pengen tahu kan, gimana sih dampaknya defisit anggaran ini terhadap negara Indonesia?
apakah dapat membuat kondisi keuangan negara Indonesia ini menjadi fatal atau sebaliknya? Jadi, dampak yang pertama yaitu meningkatnya utang negara. Menurut Bank Dunia, pemerintah biasanya menutup defisit anggaran dengan pinjaman atau menerbitkan obligasi. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia menerbitkan surat utang negara untuk menutup kekurangan anggaran saat pandemi. Lalu dampak yang kedua yaitu bertambahnya beban bunga utang. Nah, menurut Kementerian Republik Indonesia, sebagai anggaran digunakan untuk membayar bunga utang setiap tahunnya. Artinya, dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan dan kesehatan menjadi berkurang. Lalu dampak yang ketiga, resiko kebergantungan pada utang. Menurut International Monetary Fund, ketergantungan berlebihan pada utang dapat mengganggu stabilitas jangka panjang. Namun perlu dipahami bahwasannya defisit anggaran itu tidak selalu buruk, teman-teman. Nah, jadi menurut Bank Dunia, bahwasannya kondisi tertentu seperti krisis ekonomi, defisit itu justru dapat membantu pemulihan ekonomi. Nah, contohnya itu saat pandemi COVID-19 kemarin itu peningkatan belanja negara membantu menjaga konsumsi masyarakat agar kondisi ekonomi itu tidak jatuh lebih dalam. Nah, kita kan pasti pengen tahu nih gimana sih cara pemerintah itu mengatasi defisit anggaran ini dan gimana sih cara pemerintah ini mengurangi defisit anggaran. Nah, kita harus bahas sama-sama ya teman-teman. Jadi cara pemerintah mengatasi defisit anggaran ini adalah dimana pemerintah itu pertama-tama meningkatkan penerimaan negara. Nah, jadi menurut Bank Indonesia, pemerintah dapat melakukan reformasi perpajakan. Contohnya digitalisasi sistem pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Lalu upaya yang kedua yaitu adalah efisiensi pengeluaran negara. Nah, menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengeluaran harus difokuskan pada program prioritas. Contohnya, subsidi energi dilakukan agar lebih tepat sasaran. Lalu, upaya yang ketiga menurut World Bank itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, di mana pertumbuhan ekonomi ini akan meningkatkan penerimaan negara. Sebagai contohnya itu meningkatkan investasi yang akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pajak. Nah, jadi gimana teman-teman? Kalian udah paham belum sih apa itu defisit negara? Dan gimana sih defisit negara itu bisa terjadi? Serta bagaimana dampak dan cara mengatasi defisit anggaran? Jadi dari pembahasan ini kita tuh bisa melihat bahwasannya defisit anggaran bukan sekedar masalah kurang uang, tetapi berkaitan dengan bagaimana negara mengelola ekonomi secara keseluruhan. Nah, pertanyaannya sekarang itu, apakah defisit akan menjadi beban atau justru menjadi peluang untuk pembangunan? Yuk, tulis di kolom komentar dan berikan pendapat kalian ya teman-teman. Sekian video dari saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan edukasi kepada kalian semua. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman. Dadah.